Malaysia terlihat panas dingin dan tertinggal dari Indonesia dalam hal pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia. Indonesia telah menunjukkan kemajuan besar dalam berbagai sektor ekonomi, sementara Malaysia menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing dan inovasi. Saat ini Malaysia mengalami kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor seperti konstruksi, teknologi, dan kesehatan. Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor termasuk migrasi tenaga kerja, kurangnya keterampilan yang sesuai, dan perubahan demografis. Bagi mengetahui angka-angka terkini berkaitan dengan situasi semasa buruh dan juga mendapatkan kabar lebih lanjut, Haris Ashraf Hasnan ada angkanya. Haris, bawakan angkanya. Ya, Najib, sudah tentu kalau kita nak meneliti kepada angka-angka, kita nak melihat kepada sektor yang kritikal. Kita nak melihat pertamanya melibatkan pembuatan pertanian dan pembinaan. Ini merupakan sektor industri serta sektor yang terlibat. Kami bawakan angka-angka yang dikongsikan oleh pemain-pemain industri, laporan media dan juga melibatkan diplomat ataupun mahupun kedutaan sendiri yang mengemas kini memaklumkan berkenaan dengan dari segi betapa kritikalnya jumlah pekerja yang perlu ada di dalam negara, yang perlu dibawa masuk. Baik, kita lihat kepada pembuatan, sekitar kekurangan pekerja sekitar 600,000 orang untuk sektor pembuatan. Kemudian pembinaan sekitar 550,000 sawit. Kita tahu sehari boleh kekurangan lebih 1 bilion ringgit kerugian yang bakal dialami oleh komoditi sawit. Industri ini kekurangan 120,000 pekerja. Sektor pembuatan chip pula kekurangan sekitar 15,000 dan bagi sektor sarung tangan sekitar 12,000 pekerja. Dan ini merupakan angka yang dikongsikan oleh pemain industri bercerita kepada laporan-laporan media yang kita rangkumkan, yang kami bawakan. Jadi secara keseluruhan, berapakah jumlah yang Malaysia perlukan pekerja asing, iaitu Malaysia kekurangan 1.2 juta pekerja. Ini merupakan gambaran jelas melibatkan tiga industri utama, iaitu pembuatan, pertanian dan pembinaan. Dan inilah yang akan menjadi punca mengapa pemain-pemain industri gagal untuk memenuhi permintaan dan juga sekaligus menjejaskan perkembangan ekonomi pemacuan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kritik Anda tentang negara saya. Tapi ada beberapa kalimat yang keluar dari muncung Anda, saya keberatan sekali. Ya, untuk masalah masyarakat Indonesia yang ada bekerja di negara Anda sebagai apapun itu kalau permintaan dari negara Anda tidak ada, tidak akan mungkin teman-teman saya atau masyarakat kami Indonesia datang ke sana. Dan Anda kalau merasa Anda mampu mengerjakan semua pekerjaan yang dilakukan masyarakat Indonesia di sana, Anda lakukan saja. Tidak perlu Anda membuka lowongan atau mencari agen untuk orang bekerja di rumah Anda, di pabrik Anda atau dimanapun itu. Gitu. Jadi saya nggak tahu masalah kamu dengan Republik Indonesia apa, tapi kalau kita ingin memberikan edukasi, berikanlah edukasi yang baik. Kalau kita sakit hati dengan satu orang, jangan bawa universalnya. Ya, saya nggak tahu masalah Anda dengan Republik Indonesia apa, tapi sekali lagi ada beberapa kalimat yang keluar dari mulut Anda itu tidak sepantasnya. Ingat, masyarakat Indonesia tidak akan datang ke Malaysia apabila masyarakat di Malaysia sana tidak membutuhkan tenaga dan pikiran orang Indonesia. Bisa Anda lihat sendiri sekarang, sudah banyak masyarakat Indonesia tidak mau bekerja di negara Malaysia. Kenapa? Tuntutannya banyak. Masyarakat Indonesia tidak diperlakukan dengan baik dan lebih-lebih tidak diperlakukan seperti manusia. Dan sekarang masyarakat Indonesia banyak mengadu nasibnya di Taiwan karena mereka di sana lebih dianggap manusia, lebih dihargai, lebih dihormati, dan keringatnya lebih dibayar mahal daripada di negara Anda. Ya, jadi kau jangan membabu-babukan orang, jangan mengkuli-kulikan orang. Ya, kenapa? Kau belum tentu lebih kaya dari mereka. Kalau kau punya sakit hati dengan satu orang, jangan kau buat universal. Kalau ingin membuat video, buatlah video edukasi. Jangan menebarkan kebencian. Semoga pintar. Ni saya tahu mau woso semua kani, ni mimpai mau woso semua kani, jika ni mimpai, ni yau tuksu. Setahu man. Malu besarnya rakyat Malaysia. Ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa
oleh jiran kita, Indonesia. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu. Joko Widodo, Perdana ataupun Presiden Indonesia datang Kuala Lumpur. Balik saja Jokowi ke Jakarta, Indonesia, dia berucap depan orang Indonesia seolah-olah balik berjaya bawa balik menang perang. Media Indonesia, Jakarta Post, Tempo, Gatra, TVRI dan semua media Indonesia sedang meraihkan kejayaan. Media Malaysia tak lapor, saudara, dan saudara tak tahu benda ini. Kenapa? Jokowi telah berjaya menarik Anwar Ibrahim menandatangani perjanjian sempadan. Dia tarik Anwar Ibrahim, tanda tangan perjanjian sempadan. Saudara, rundingan konflik sempadan Malaysia-Indonesia ini telah berlangsung sekitar 18 tahun. Dokumen rundingan yang sama 18 tahun tak selesai. Saudara fikir Anwar Ibrahim masuk 6 bulan boleh selesai. Antara yang diraihkan oleh media Indonesia apa dia? Diraihkan di media Indonesia ialah perjanjian Selat Melaka. Saudara tahu tak perjanjian ni? Pegawai kerajaan sendiri cakap dengan Anwar Ibrahim, jangan tanda tangan. Anggota kabinet, menteri, kawan-kawan kita juga menteri ni. Kita tanya, kau tahu tak perjanjian ni isinya apa? Saudara, menteri pun tak tahu perjanjian itu isinya apa. Yang tahu hanya Anwar Ibrahim yang tanda tangan. Ini soal maruah kedaulatan negara. Antara berdasarkan CNN Indonesia melaporkan, Indonesia telah menyelesaikan krisis di Ambalat. Ambalat ini di sempadan Tawau dan Sulawesi, Indonesia. Ambalat ini berdasarkan laporan Indonesia ada 9 kompartmen ataupun 9 telaga minyak yang besar yang bernilai 764 juta barrel, saudara, yang membawa kepada jumlah 1.9 trilion US dollar. Kita hilang, diserahkan oleh Anwar Ibrahim kepada Indonesia. Bukan 1 juta dolar, bukan 2 juta dolar, 1.9 trilion. Saya bagi tahu dekat semua orang, kalau Anwar Ibrahim berani nafi, berani saman, saya Cikgu Mat. Nah, Sobat Maju, jadi begitulah pandangan dari tokoh Malaysia tentang kemajuan Indonesia. Bagaimana pendapat kalian?